Halo semuanya, salam jumpa lagi bersama dengan Ibu Feby. Ibu Feby akan menyapa anak-anakku kelas 3 SDK Santa Ursula Indah. Untuk kelas 3 Bion Kosi, kelas 3 Gabriel Kosano, dan kelas 3 Antonio Romano. Semoga anak-anakku sekalian semuanya dalam keadaan sehat dan harus tetap semangat untuk belajar walaupun kita dalam situasi pembelajaran online. Nah, berkaitan dengan materi kita hari ini tentang iman yang sudah Ibu Feby jelaskan pada video pembelajaran yang pertama, berikut Ibu Feby akan membacakan sebuah kisah. Nah, kisah ini berjudul Gadis Kecil Penjual Kue. Nah, setelah Ibu Feby selesai membacakan cerita ini, anak-anak akan mengerjakan soal latihan. Nah, soal latihan ini Ibu Feby akan berikan sesudah video Ibu Feby bercerita. Nanti slide-nya pada video yang terakhir ya. Oke anak-anak, sudah siap mendengarkan? Oke, selamat mendengarkan. Gadis Kecil Penjual Kue. Di depan sebuah toko yang ramai, seorang gadis kecil sedang menjajakan kue. Ia memakai seragam sekolah dan nampaknya baru kelas 3 SD. Ayahnya sudah meninggal, sehingga ia hanya tinggal bersama dengan ibunya dan juga 2 orang adiknya yang masih kecil. Saat ada seorang ibu turun dari mobilnya, ia mendekati dan menawarkan kuenya kepada ibu itu. Tetapi ibu itu berkata, "Tidak, Dik, aku tidak butuh kue-kue itu." Lalu ibu itu masuk ke sebuah toko. Saat ibu itu keluar dari toko dan menuju mobilnya lagi, si gadis kecil kembali menawarkan kue-kuenya. "Murah kok, Bu. Ini buatan ibu saya sendiri. Bisa untuk oleh-oleh." Sekali lagi ibu itu menggeleng. Tapi kemudian ia berbalik dan memberikan uang kembalian dari toko sebesar Rp7.300 kepada si gadis kecil itu. Katanya, "Ini Dik, ibu kasih kamu uang. Anggap saja sedekah dariku dan tawarkan kue-kuemu kepada orang lain." Gadis kecil itu menerimanya dengan senang hati dan mengucapkan terima kasih kepada ibu tersebut. Ibu yang baik hati itu pun masuk ke mobilnya sambil berkata dalam hati, "Anak yang hebat, masih kecil tapi pantang menyerah." Namun dari dalam mobil, ibu itu melihat si gadis kecil memberikan uang pemberiannya kepada pengemis sambil berkata, "Pak, ini ada uang dari ibu yang naik mobil itu. Ambillah." Saat gadis kecil itu menjajakan lagi kue-kuenya, tiba-tiba ibu itu mendatanginya sambil bertanya, "Dik, katanya kamu butuh uang untuk bayar sekolah. Sampai-sampai kamu harus berjualan. Mengapa uang itu kau berikan kepada pengemis?" Gadis itu sangat terkejut, lalu menjawabnya dengan agak takut. Maaf Bu, tetapi kata ibuku, aku tidak boleh mengemis. Aku harus mendapatkan uang dengan bekerja, dengan menjual kue-kue buatan ibuku ini. Bukankah tadi ibu bilang uang itu sedekah, maka kuberikan kepada pengemis itu." Si ibu sangat kaget mendengar jawaban gadis kecil itu. Memang benar, orang harus bekerja, tidak boleh mengemis. Maka ibu itu pun berkata, "Baiklah Dik, kalau begitu ibu akan membeli semua kue yang kau bawa itu. Dan mulai sekarang, setiap kali bertemu denganmu di sini, akan kubeli semua kue yang kau jajakan." Gadis kecil itu pun sangat senang
kemudian mengucapkan terima kasih, lalu bersujud pada Tuhan di depan ibu itu. Sekian cerita, terima kasih. Nah, anak-anakku yang terkasih, itulah kisah tentang seorang gadis kecil penjual kue. Anak-anak, gadis kecil dalam cerita ini yang telah kita dengarkan bersama percaya bahwa apa yang dikatakan orang tuanya itu baik dan benar. Dia tidak boleh mengemis. Betapapun sulit hidupnya, ia harus bekerja. Ia harus mendapatkan uang dengan jerih payahnya sendiri, dengan berjualan. Maka ia tidak mau menerima sedekah, bukan karena ia sombong anak-anak atau sok kaya, tetapi karena ia ingin menaati perintah kedua orang tuanya. Nah, cerita yang sangat menarik bukan anak-anak? Oke, berikut Ibu Feby akan memberikan anak-anak soal latihan untuk anak-anak kerjakan. Nah, seperti biasa, setelah anak-anak selesai mengerjakan soal latihan ini, bisa kirimkan kepada Ibu Feby ya. Bisa melalui WA ataupun melalui alamat email Ibu Feby. Berikut Ibu Feby akan memberikan soalnya. Nomor 1, mengapa gadis kecil dalam cerita tersebut harus menjajakan kue? Nomor 2, mengapa ibu kaya dalam cerita tersebut memberikan uang sebesar 7.300 kepada gadis kecil itu? Nomor 3, mengapa gadis kecil tersebut memberikan uang sebesar 7.300 itu kepada pengemis? Nomor 4, menurut anak-anak, apakah gadis kecil itu anak yang baik? Mengapa demikian? Nomor 5, apakah kalian juga mematuhi perintah orang tua kalian? Kapan saja itu? Oke anak-anak, itu soal latihannya sebanyak 5 nomor. Ibu Feby berharap anak-anak dapat mengerjakan dan mengumpulkan kepada Ibu Feby melalui WA dan juga akun email Ibu Feby. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.